Dalam pertandingan semifinal taekwondo tingkat provinsi Dianyang, dua lawan kita adalah Fang Tingyi dan Qi Bai Chao. Ketika kedua lawan saling menyapa, gadis berbaju biru itu secara tak sengaja melihat ikatan rambut yang familiar. Dia lalu bertanya kepada gadis berbaju merah dari mana ia mendapatkannya. Dan begitu saja, kakak berbaju biru melayang menendang adik berbaju merah satu kali tendangan. Tak dapat menahan, adik berbaju merah telah jatuh tersungkur ke lantai. Pertarungan untuk merebut kembali ikat rambut terus saja berlangsung. Kakak berbaju biru berturut-turut melancarkan pukulan berbahaya kepada adik berbaju merah. Dalam situasi genting, adik berbaju merah juga berusaha mendapatkan 1 poin untuk dirinya. Kakak berbaju biru benar-benar seperti ayam jago petarung, semakin dipukul semakin bersemangat. Adik berbaju merah benar-benar seperti lari penimbangan, hanya tahu berdiri dia membiarkan kakak berbaju biru memukul. Pertarungan baru berakhir setelah pukulan knockout kakak berbaju biru membuat lawan terbaring diam di lantai. Adik berbaju merah sungguh beruntung. 3 kakak laki-laki bergegas datang memeriksa kesehatannya. Pria berkaki panjang yang duduk di dekat situ sempat datang membantu adik berbaju merah berdiri. Kembali ke sebulan sebelumnya, gadis ini bernama Bai Chao, adik dari Bai Shu, datang dari desa ke kota untuk belajar seni bela diri. Benar-benar orang desa yang tidak tahu aturan apapun, makanya bersepeda di area terlarang sepeda. Ditambah lagi, teman sekampungnya juga bersepeda mengejar di belakang. Benar-benar orang desa yang berkualitas tinggi, melebihi air murni beralkohol. Miss Fei datang mengajak Bai Chao ke kebun Bai Shu melihat beberapa cowok tampan berotot. Di sana setiap cowok berkulit putih, wajah menarik, bulu ketiak selalu dicukur rapi, tampan rebahan di sana. Bai Chao menolak dengan halus karena di rumah ia belum sempat membeli beberapa kandang untuk mengurung para cowok berotot itu. Berjanji pada teman baik di lain waktu ya. Di toko kelontong, anak laki-laki pemilik toko yang lemah lembut terlalu asyik menonton turnamen taekwondo sehingga menjatuhkan sekotak minuman energi. Bai Chao dengan kemampuan tinggi berhasil menahan kotak minuman itu dengan kaki. Melihatnya menahan terasa seringan bulu angsa saja. Dalam pertandingan final taekwondo antara Tiongkok dan Korea Selatan, dua lawan kita sebelum bertanding telah saling bertukar pandangan penuh kasih sayang. Sebelum bertanding mereka bahkan meraung teriakan cinta satu sama lain. Sungguh aneh. Kedua lawan melancarkan pukulan yang sangat menarik perhatian mata. Mereka terus bertukar jurus tanpa henti. Pria berbaju merah secara tak sengaja ditendang di lengan yang ada bendera negaranya, langsung naik pitam. Dia menyerbu menyerang rekan berbaju biru seakan rumah tak berbatas. Pria berbaju biru hanya tahu mengubah dirinya menjadi karung pasir untuk menahan pukulan. Hingga pria berbaju merah menggunakan jurus pamungkas tendangan naga murka untuk menendang kepala pria berbaju biru barulah berhenti. Pria berbaju biru pun berputar beberapa kali di area pertandingan lalu terkapar di lantai menyatakan kalah. Pria berbaju merah telah meraih kemenangan dan membawa pulang medali emas pertama bagi Tiongkok dalam paragame ini. Ting Hao setelah memenangkan pertandingan saat wawancara terlihat sangat santai. Mulutnya mengunyah permen karet, terlihat sangat keren. Teman dekatnya di rumah yang sedang menonton wawancara lewat TV pun merasa gatal ingin memukul. Ia sehebat itu, tidak tahu apakah nanti aku bisa memukulnya sampai babak belur. Di upacara penyerahan medali, ketika Ting Hao sedang bersiap menunduk untuk menerima medali, tiba-tiba seorang gadis kecil entah dari mana berlari datang. Gadis kecil itu merebut mic dan menyatakan dengan lantang bahwa Ting Hao telah menggunakan doping sebelum pertandingan dimulai. Beberapa petugas keamanan berlari untuk mencegah tetapi dipukuli oleh gadis kecil itu tanpa meleset. Gadis kecil itu juga menceritakan kisah masa lalu ayahnya ketika telah dicurangi oleh lawan Kusiang Nan yang menggunakan doping dan telah melukai ayahnya. Hal ini membuat semua orang merasa curiga dan mulai mempercayai gadis kecil itu. Ia juga berhasil memprovokasi semua orang untuk meminta Ting Hao diperiksa. Ting Hao bukanlah orang biasa, melainkan orang luar biasa. Dia langsung mengkritik gadis kecil itu untuk tidak menuduh sembarangan. Urusan lama 10 tahun lalu tidak ada hubungannya dengan dia. Hadiah ini pun dia tidak butuhkan lagi, bisa diserahkan kepada yang kalah. Setelah itu dia pun pergi tanpa perlu menjelaskan apa-apa lagi. Hal ini membuat semua penonton yang sedang menonton TV marah atas nama dia. Semua orang lalu langsung melampiaskan amarah kepada Kusiang Nan. Tidak berhenti di situ, di sekolah sekelompok siswa juga sedang menghina putri dari pria itu. Padahal putrinya tidak bersalah sama sekali. Bai Chao yang saat itu lewat, ia seperti dewi langsung bergegas membebaskan gadis kecil itu. Ia menangkap tangan pria itu dan memaksa mereka meminta maaf kepada gadis kecil itu. Namun sungguh mengejutkan, gadis kecil yang dirundung itu malah yang meminta maaf. Setelah itu ia langsung lari pergi. Bai Chao melihatnya pun mengejar gadis itu. Setelah kejadian barusan, gadis kecil itu tidak berterima kasih padanya malah memarahinya. Ternyata ayah dari gadis kecil ini adalah guru Bai Chao.
Ia lantas merogoh saku mengeluarkan sebuah amplop dan memberikannya kepada gadis kecil itu. Ternyata uang ini adalah uang yang ditabung gurunya untuk biaya sekolah gadis kecil itu. Tetapi gadis kecil itu adalah orang yang keras kepala. Ia tidak menerima bahkan melempar uang itu lalu pergi di depan Bai Chao. Setelah jam sekolah, Bai Chao segera berlari menemui gurunya. Tapi tak disangka, ia melihat pemandangan gurunya sedang dirundung dilempari batu oleh sekelompok orang. Ia segera berlari melerai dan mengusir kelompok orang itu. Setelah itu ia membersihkan dan memasak untuk gurunya. Ia mengakui Bai Chao adalah orang yang sangat terampil. Melihat masakan yang ia masak terlihat sangat lezat, tapi hanya lezat di mata saja, entah enak beneran atau tidak. Ketika malam ia seorang diri pergi ke taman berlatih seperti biasa. Melihatnya menendang botol-botol air ke dalam tong yang diletakkan jauh di sana. Hadirin sekalian sudah tahu betapa rajinnya dia. Saat beristirahat, cara dia duduk beristirahat juga tidak seperti orang biasa. Bukan orang biasa saja, tapi orang luar biasa. Bai Chao di sasana bela diri sehari-hari tidak dihormati banyak orang. Bahkan ketika pergi bersosialisasi dengan sasana bela diri lain, ia hanya boleh membawakan barang untuk semua orang dan tidak diizinkan bertanding. Tak ada pilihan lain, ia hanya bisa berjalan-jalan di sekitar sini. Ia berjalan menuju sebuah panggung di mana sangat banyak orang sedang bersorak untuk pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam menampilkan 72 jurus Dewa Wukong yang sungguh luar biasa menarik perhatian. Selain itu, pria berbaju hitam juga membantu seorang anak kecil yang sedang kesulitan dengan beberapa balon. Hal ini membuat para wanita di bawah sana hanya ingin pingsan saat ini juga. Saat ini Bai Chao kembali ke tempat semua orang di sasana bela diri berkumpul. Tak disangka ia melihat semua orang sedang merekatkan papan kayu bersama-sama untuk tampil pamer di depan para siswi cantik. Lao Shifu ingin membungkam Bai Chao dengan mengeluarkan surat masuk dan hanya beberapa peringatan kepada Bai Chao. Bai Chao berkarakter jujur sehingga tidak mau mendengarkan. Lao mengabaikan larangan Bai Chao dan tetap merangkak naik ke panggung untuk tampil. Pada akhirnya, ia juga dibongkar triknya oleh wartawan. Lao marah dan menimpakan semua kesalahan pada Bai Chao. Ketika sampai di sasana bela diri, ia marah melampiaskan semua kepada Bai Chao. Ia bahkan berniat mengusir Bai Chao keluar dari sasana bela diri. Benar-benar orang kejam selalu hidup santai. Guru Bai Chao di belakang juga sudah mengetahui semua situasi yang dialami muridnya. Ia juga tahu selama ini Bai Chao harus bersabar menahan diri di sasana bela diri ini. Ia telah memberikan sebuah solusi untuk Bai Chao, yaitu mengusirnya keluar dari sasana bela diri meski dalam hati sama sekali tidak ingin ia pergi. Ia berlutut di depan pintu sasana bela diri di bawah hujan untuk memohon kepada gurunya agar diizinkan tinggal. Tetapi sebagai balasan ia hanya menerima tumpukan barang bawaannya dan bukan sambutan dari gurunya. Gurunya adalah orang yang menyelamatkannya sejak kecil, makanya ia bersikeras tidak mau meninggalkan gurunya. Sahabat baik Bai Chao datang melihat temannya berlutut seperti itu lalu bersikeras meminta Bai Chao pergi. Tetapi Bai Chao adik dari Bai Shu mana mau. Gadis kecil itu pun berlutut mengikuti Bai Chao agar bisa mandi hujan bersamanya. Benar-benar jika ada rezeki dinikmati bersama, jika ada bencana tanggung sendiri-sendiri. Setelah berlutut cukup lama, Bai Chao pun merasa pegal di paha dan lutut sehingga terpaksa mengikuti sahabat baiknya pulang ke rumahnya. Gadis kecil ini rumahnya sangat berkecukupan tetapi punya hobi yang sangat mesum. Gadis kecil itu spesialis mengintip pria tampan mandi dan kali ini malah mengajak Bai Chao ikut bersamanya lagi. Bai Chao terlalu berisik sehingga tertangkap basah oleh dewa pria itu. Ia sangat malu, wajahnya memerah, hanya bisa menundukkan kepala meminta maaf lalu lari pulang ke rumah. Bai Chao perlahan terbiasa dengan kehidupan barunya. Ia mulai mencuci dan menyapu membantu sasana bela diri sahabatnya. Tetapi dimanapun selalu ada orang yang iri. Pria yang kemarin dipukulnya jatuh kebetulan belajar di sasana bela diri ini. Melihat guru-guru di sana, ia pun datang mencari gara-gara dengannya. Ia bahkan menghina Bai Chao di depan teman-temannya. Kebetulan saat ini kakak seperguruan tertua yang tampan dengan rambut belah tengah datang dan membubarkan semua orang. Tetapi pria ini masih ingin membantah. Sebagai gantinya, kakak itu memberinya hukuman 500 kali lompat katak ke mulutnya. Benar-benar siapa menanam dialah yang menuai. Sesampainya di rumah Bai Chao membuat gyoza untuk dimakan semua orang. Tapi dalam benaknya ia selalu teringat pada gurunya. Ia lantas membawa satu porsi gyoza untuk gurunya lalu kembali pergi dengan sedih. Bai Chao selalu teringat pada gurunya beserta hari-hari ia diajar oleh gurunya. Di sisi lain, gurunya selalu terbebani di hati karena dirinya telah menyakiti istrinya. Sampai di penghujung hidupnya, ia juga tidak punya satupun penjelasan yang pantas kepada istrinya. Hal itu membuat putrinya membencinya sejak saat itu. Bai Chao di sisi ini sedang berlatih, lalu senior itu datang mencari masalah. Ia kesal karena Bai Chao, ia dihukum sejak pagi. Ia menganggap Bai Chao hanyalah kelas teri sehingga menantangnya berduel dengannya. Ia terus-menerus memprovokasi Bai Chao untuk menyerang duluan. Ia adalah orang yang jujur selalu mengikuti ajaran gurunya, makanya tidak menyerang pria sok jago ini. Pria ini sudah terbiasa berbuat curang,
makanya menendang ke tempat sensitif Bai Chao membuat ia pingsan di tempat. Merasa dirinya telah menyebabkan masalah besar, ia bersama teman-temannya segera melarikan diri dari lokasi kejadian. Saat ini, ada seseorang misterius entah dari mana datang menggendongnya ke kamar untuk beristirahat. Orang ini terlihat sangat lembut dan romantis. Untungnya orang ini hanya membaringkannya di kasur untuk beristirahat dan tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Ia bahkan dengan ramah menanyakan banyak hal kepada Bai Chao. Tepat pada saat itu sahabatnya datang mencari, jadi Bai Chao terpaksa pamit kepada pria baik itu untuk pulang. Semua orang saat ini sedang berkumpul mencari Bai Chao di mana-mana. Karena telah mencelakai Bai Chao, anak nakal itu telah dimarahi oleh guru dan berniat mengusirnya keluar dari sasana bela diri. Anak itu merengek menangis memohon gurunya memaafkan kesalahannya. Tetapi ia adalah orang yang jujur dan adil sehingga mengusir anak itu keluar dari sasana bela diri. Meskipun anak itu memeluk kakinya memohon atau murid-murid lain memohon untuknya. Tiba-tiba Bai Chao entah dari mana berlari datang. Ia memastikan anak itu sama sekali tidak memukulnya secara curang. Hal ini membuat anak itu sangat senang. Bai Chao yang pemaaf juga sama sekali tidak menyimpan dendam atas kejadian ia dipukul. Setelah mendengar nasihatnya, kakak seperguruan rambut belah tengah juga memohon ampun untuknya kali ini. Guru itu mendengar dengan senang hati, lalu juga menerima ia untuk tinggal. Kalau tidak ada kakak, kamu pasti sudah tamat riwayatmu. Sayang, guru itu pergi, anak itu gembira berdiri dan berterima kasih kepada Bai Chao. Ia berjanji tidak akan bertindak bodoh lagi. Malam itu sahabatnya bertanya tentang kemana Bai Chao pergi semalam. Bai Chao diberitahu oleh temannya tentang identitas kakak seperguruan Ruo Yuan. Keesokan harinya Bai Chao tetap seperti biasa menyapu sasana bela diri. Seorang senior wanita entah dari mana datang memberikan tugas menyapu kepada Bai Chao. Menurut wanita senior ini, bahkan 12 orang pun tidak akan sanggup menyelesaikan semua pekerjaan yang ia berikan. Sahabatnya berniat membantu Bai Chao, tetapi ia menolak. Ia setuju membantu membersihkan untuk semua orang demi menyambut delegasi dari Vietnam yang akan datang berkunjung dan bersosialisasi. Seminggu membersihkan dengan tekun pun berlalu begitu saja. Hari ini secara kebetulan saat sedang membersihkan Bai Chao bertemu lagi dengan kakak seperguruan Chu Yuan. Ia menanyakan kesehatan Bai Chao setelah insiden sebelumnya. Setelah mengetahui ia belum pulih sepenuhnya, ia pun membawanya kembali ke kamar untuk memijatnya agar cepat sembuh. Tetapi ia terlalu bersemangat dan ramah membuat Bai Chao malu dan ingin membalas kebaikannya. Mungkin ia hanya bisa membalas kebaikannya dengan membantunya merawat pohon pepaya itu saja. Keesokan harinya adalah hari yang sangat spesial bagi sasana bela diri. Kakak seperguruan tampang rambut belah tengah bersama semua murid sasana bela diri keluar menyambut sasana bela diri dari Korea Selatan yang datang. Begitu sampai di sasana bela diri, gadis kecil dari Korea Selatan sudah sombong menantang duel kakak seperguruan Ruo Bai kita. Para murid di bawah menertawakan gadis kecil itu dan ingin menggantikan kakak seperguruan bertarung. Semua atlet kita yang mulut besar maju menantang duel dikalahkan semua oleh gadis kecil itu. Saat ini semua orang baru terkejut melihat kehebatan gadis kecil itu. Karena di atas angin, gadis kecil ini menantang duel kakak seperguruan Ruo Bai. Guru kakaknya tidak berkata apa-apa, gadis itu pun menghina semua atlet yang di sini. Bai Chao yang berdiri di sana tidak tahan, langsung berdiri menegakkan keadilan. Ia mewakili semua orang di sini berdiri bertanding melawan gadis kecil ini. Gadis kecil itu terlalu percaya diri, bahkan tidak mau menyapa Bai Chao. Gadis kecil itu mengambil inisiatif lalu menyerang Bai Chao. Tetapi kakak Hao, kita telah berhasil menghindari pukulan yang tidak terlalu berbahaya ini. Gadis kecil yang sombong itu terus-menerus menyerang Bai Chao. Tetapi kakak kita berhasil menahan serangan itu. Ia bahkan menambah satu pukulan ke tengah dada anak kecil itu. Menerima satu skill ini membuat gadis kecil itu terlempar beberapa meter. Dengan satu skill itu, gadis kecil itu pun kalah. Hal ini membuat gadis kecil itu sangat kesal tidak percaya pada matanya. Semua orang di sasana bela diri melihatnya pun gembira merayakan kemenangan bersama Bai Chao. Gadis kecil yang kalah itu wajahnya cemberut dan masih diejek oleh orang lain. Bai Chao melihatnya pun berjalan mendekat memberikan handuk basah agar gadis kecil itu mengelap keringat. Memang kakak Hao kita yang paling baik hati. Saat pulang, anak kecil itu sangat marah dan membantah kakak seperguruannya. Kakak seperguruannya yang marah melarang anak kecil itu keluar rumah. Karena hal ini, anak kecil itu berjanji akan berusaha keras belajar untuk membalas dendam ini. Keesokan harinya ia datang mengunjungi gurunya di sasana bela diri yang lama. Tetapi ia malah menghindarinya membuat Bai Chao sedih menangis sendirian. Kakak seperguruan Chu Yuan melihat ia berduka pun dengan ramah menghampiri untuk menghiburnya. Ia bahkan menghadiahinya gelang dari pohon yang membuat ia gembira sepanjang malam. Keesokan harinya guru Bai Chao tiba-tiba datang ke sasana bela diri. Ia berlutut di sana hanya memohon kepala sasana menerima Bai Chao menjadi murid di sini. Bai Chao kita yang keras kepala bersikeras tidak mau menerima orang lain sebagai guru. Hal ini membuat ia sangat marah.
Darah naik ke kepalanya lalu pingsan. Seketika ia dibawa ke rumah sakit oleh semua orang. Berbaring di ranjang rumah sakit, ia menderita karena dirinya telah menghancurkan masa depan Bai Chao. Setelah kembali dari rumah sakit, Bai Chao tidak lupa belajar. Ia juga dengan penuh perhatian merebus sup ayam untuk gurunya sebagai makanan bergizi. Ia belajar sambil menjaga panci ayam rebus sampai tertidur di meja. Kakak seperguruan Ruo Bai diam-diam datang menyelimuti Bai Chao lalu juga menjaga panci sup untuknya. Ia duduk menunggu sampai ayam matang barulah ia pergi. Bai Chao dengan gembira membawa sup ayam untuk gurunya. Tetapi ketika sampai di sana, ia hanya menerima surat perpisahan dari gurunya. Ia berharap Bai Chao bisa berguru kepada kepala sasana lalu mengikutinya melanjutkan belajar taekwondo. Akhirnya dengan harapan gurunya, ia pun setuju dan menjadi murid sasana bela diri itu. Ia sangat bertekad mendapatkan tiket bertanding untuk sasana bela diri Songbei di waktu berikutnya. Pada hari pertama pelatihan, ia menunjukkan kekuatan yang luar biasa yang membuat kakak seperguruan Ruo Bai juga terkejut. Ia hanya bisa mengatur agar Bai Chao berlatih dengan Yi Feng karena sahabat Bai Chao tidak sanggup menahan. Di luar jam pelatihan, Bai Chao pergi untuk merawat tanaman untuk kakak seperguruan Chu Yuan. Tetapi hari ini kakak seperguruan Fang Tingyi tidak sengaja memecahkan pot bunganya. Ia hanya bisa membersihkan pot bunga itu. Ketika membereskan, ia tidak sengaja melihat Chu Yuan dan Tingyi sedang bersenang-senang di dalam kamar. Ia merasa sedih. Ketika berlatih, ia juga merasa lalai. Yi Feng yang melihatnya seperti itu tidak lupa untuk mengingatkannya. Bai Chao kembali menguatkan semangatnya lalu melanjutkan latihan. Sampai malam ia masih menyiksa sahabatnya sampai kelelahan baru berhenti. Di sisi ini Yi Feng setiap hari dipukuli habis-habisan oleh Bai Chao. Ia mengeluh kepada kakak seperguruan Ruo Bai, tetapi ia tetap berwajah dingin seperti es, tidak mempedulikan sama sekali. Hari berikutnya Bai Chao masih merawat tanaman untuk Chu Yuan seperti biasa. Sekarang ia hanya bisa mengintipnya dari jauh. Hari pertandingan pusat bela diri juga telah tiba. Bai Chao bertanding melawan sahabatnya Xiaoying. Ia membuat Xiaoying dipukuli habis-habisan tetapi masih menunjukkan banyak kelemahan. Pertandingan setelah itu giliran kakak seperguruan Ruo Bai mengalahkan teman-teman seperguruannya di pusat bela diri. Akhirnya tibalah pertandingan yang dinantikan antara Tingyi dan Bai Chao. Pertandingan ini siapapun yang menang akan mendapatkan tiket untuk bertanding di luar. Bai Chao kembali seperti orang linglung ketika pertandingan akan segera berlangsung. Ruo Bai segera mendatanginya dan menyiramkan sebotol air padanya agar sadar kembali. Di pusat bela diri kakak seperguruan Ruo Bai menyemangati Bai Chao. Pertandingan akhirnya berlangsung. Bai Chao menyerang terus-menerus. Setiap jurus yang ia keluarkan sangat kuat tetapi berhasil dihindari oleh Tingyi. Tingyi bahkan melakukan serangan balik dengan menendangnya mundur. Setelah itu ia menambahkan satu tendangan ke kepala untuk menjatuhkan Bai Chao. Bai Chao berdiri dan mengingatkan dirinya untuk tidak menyerah lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menendang Tingyi. Dan dengan begitu ia berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Ia berusaha keras sampai pertandingan berakhir lalu perlahan kehilangan kesadaran. Chu Yuan saat itu datang menonton pertandingannya. Melihat hal itu ia segera berlari memeluk Bai Chao di bawah tatapan terkejut semua orang. Setelah sadar Bai Chao tidak lupa membantu semua orang mencuci pakaian. Tetapi sekelompok gadis di pusat bela diri bersekongkol memarahinya. Mereka mempermalukan Bai Chao yang membuatnya sedih. Sudah begitu, pada pengumuman hasil ia justru tidak terpilih. Hal itu semakin membuat Bai Chao sedih. Ia tidak terima. Ia lalu menanyai kakak seperguruan Ruo Bai untuk penjelasan. Tetapi Ruo Bai bersikeras tidak mengizinkannya pergi karena tekniknya masih terlalu buruk. Kakak seperguruan Tingyi saat itu lewat dan mendengar semuanya. Ia menasihati Bai Chao dan menantang Bai Chao untuk solo tanding, agar ia tahu bagaimana rasanya dan mengurangi sedikit hayalannya. Pertandingan baru saja dimulai, Bai Chao terus-menerus menyerang ke arah Tingyi. Tetapi beberapa jurus cakar kucingnya tidak ada apa-apanya bagi kakak seperguruan Tingyi. Sudah begitu, ia bahkan dipukuli habis-habisan olehnya sampai wajahnya memar. Bai Chao kalah pertandingan menerima kenyataan bahwa dirinya terlalu payah. Setelah pulang ke rumah, Bai Chao hanya bisa menangis dengan boneka beruangnya karena kesal. Sahabatnya dan Chu Yuan datang menghiburnya tetapi ia sekarang tidak mau mendengarkan siapapun. Keduanya kehabisan akal hanya bisa pergi. Malam itu Ruo Bai setelah kembali, Chu Yuan mendatanginya dengan niat meminta Ruo Bai membantu Bai Chao dalam pelatihan. Keduanya memiliki banyak permusuhan di masa lalu sehingga tidak bisa berbicara satu sama lain. Juga karena Chu Yuan di masa lalu telah meninggalkan taekwondo yang membuat Ruo Bai saat itu sangat kecewa. Sampai sekarang pun masih begitu. Ia hanya mengusir Chu Yuan pulang tanpa mengatakan apa-apa tentang Bai Chao. Pagi berikutnya Bai Chao tidak datang berlatih. Ruo Bai mencarinya sangat lama. Baru kemudian di taman ia menemukannya sedang duduk menangis sendirian. Ia tetap dingin memarahinya tanpa sedikit pun rasa kasihan. Gadis lain sudah menangis deras tetapi wajahnya tetap dingin seperti es tanpa perlu berusaha. Memarahinya tanpa ampun lalu pergi, membiarkannya berdiri sendirian di sana. Bai Chao perlahan mengerti kata-kata Ruo Bai lalu kembali berlatih seperti biasa. Ketika tiba di taman membantu paman penjual buku, ia tidak sengaja menemukan sebuah buku taekwondo yang sangat disukainya. Ia berjalan sambil
sambil membaca tanpa sengaja di jalan bertemu dengan seorang pria yang ceroboh. Tetapi untungnya ia tampan mengendarai mobil sport dan baru saja memenangkan kejuaraan balap mobil. Ia bahkan menggendongnya masuk ke dalam mobil yang membuatnya terdiam sejenak. Ia marah bercampur malu sehingga hanya mengambil buku lalu pergi. Hari berikutnya di pusat bela diri, Xiaoying menyeret Bai Chao untuk bergabung dengan tim pemandu sorak pusat bela diri. Gadis itu merasa canggung karena ini adalah pertama kalinya ia memakai rok sependek itu. Namun Xiaoying menghibur temannya dan membawanya ke taman tempat seluruh tim berlatih. Gadis itu takut dirinya tidak disambut di sini, tetapi di sini ia disambut dengan baik oleh semua orang. Para gadis berlatih dengan penuh semangat yang membuat dua kakak Ruo Bai dan Yi Feng yang kebetulan lewat juga mendapat kesempatan cuci mata di pagi hari. Ruo Bai saat berjalan masih sempat melirik ke arah Bai Chao karena jarang sekali bisa melihatnya memakai gaun cantik seperti ini. Sore hari, Bai Chao setelah selesai berlatih masih fokus membaca buku tua itu. Kebetulan buku itu memiliki banyak catatan yang ditulis oleh master. Teman-temannya yang penasaran datang untuk melihat dan mengetahui bahwa ia membaca buku palsu yang membuat mereka semua menggodanya. Sampai Ruo Bai datang, barulah mereka berhenti. Ting Hao di sisi ini berlatih dengan antusias, lalu adik seperguruan datang memberikan materi tentang semua lawan di kompetisi berikutnya yang membuatnya sangat puas. Selama pertandingan ia mengingat kata-kata di dalam buku. Namun karena ia terus memperhatikan bagian kaki membuatnya terganggu dan terus didominasi oleh Xiaoying. Ia masih memperhatikan tanpa bisa menemukan masalahnya sampai diingatkan oleh Ruo Bai. Ia sudah mengerti dan jauh lebih maju. Ia dengan cepat melihat jurus Xiaoying, bersiap untuk menyerang dan menghindar lalu terbang mengalahkan Xiaoying. Pagi berikutnya ia memberitahu Xiaoying metode pelatihan. Lalu keduanya berlatih dengan penuh semangat sampai larut malam baru berhenti. Setelah selesai berlatih, Bai Chao masih tidak lupa pergi merawat kebun tanaman untuknya. Chu Yuan melihat kaki dan tangannya memar lalu dengan lembut membantunya mengoleskan obat pada luka. Setelah ditanyakan barulah ia tahu Bai Chao sedang mencoba metode pelatihan yang sangat sulit. Jadi ia menyuruhnya datang ke rumahnya agar ia bisa mengobati lukanya setiap hari setelah selesai berlatih. Sudah tampan, perhatian pula, membuat gadis itu sampai di rumah masih terus merindukannya, bahkan sampai tidur pun masih memimpikannya. Setelah beberapa waktu akhirnya pertandingan antar pusat bela diri pun berlangsung. Pertandingan pembuka untuk turnamen adalah pertandingan antara Ruo Bai yang tampan dengan pemuda berkemeja biru itu. Keduanya bertanding dengan sangat seimbang. Hanya ketampanan saja pemuda itu tidak bisa dibandingkan dengan Ruo Bai. Keduanya saling menyerang dengan sangat sengit. Ia beberapa kali nyaris menyerang Ruo Bai. Tetapi Ruo Bai memiliki barisan gadis-gadis penggemar, jadi bagaimana ia bisa mengecewakan mereka? Ia segera melakukan serangan balik membuat pemuda itu hanya bisa pasrah menerima pukulan. Rekan satu timnya setelah itu juga meraih kemenangan meskipun agak kesulitan. Karena Bai Chao dan timnya bersemangat menyemangati. Setelah awal yang mulus seluruh tim pergi merayakan, sejak saat itu permusuhan Bai Chao dengan Ting Yi pun sirna. Kembali berlatih ia semakin maju yang membuat semua orang terkejut. Ruo Bai juga melihat kemajuannya. Ia segera menyuruhnya terus berlatih dengan murid-murid yang lebih pandai yang membuat gadis itu semakin ragu tentang dirinya sendiri. Pagi berikutnya ia sendirian berlatih di taman. Ting Hao yang ceroboh itu datang mencari masalah. Ia bahkan menuntut Bai Chao mentraktirnya makan, tetapi pria ceroboh ini tidak menunggu persetujuannya lalu membawanya ke restoran mewah untuk makan. Ia melihat harganya dan merasa sangat sayang dengan pria ini. Pria ini memang tampan tetapi juga nakal. Ia membiarkan Bai Chao duduk minum sementara ia makan dengan sangat nikmat. Sesuai dengan perkataannya, gadis itu lupa membawa uang saat pergi makan. Saya terpaksa membiarkannya duduk melihat saya makan. Sudah begitu, setelah selesai makan ia pura-pura lupa bayar lalu memanfaatkan kesempatan memegang tangan gadis itu dan lari dari restoran. Gadis itu yang polos mengira itu sungguhan sehingga berniat kembali untuk membayar. Jadi ia terpaksa mengatakan yang sebenarnya bahwa ia hanya menggodanya. Ia langsung marah karena digoda olehnya tetapi tetap menepati janji mentraktirnya kali ini. Meskipun ia mengobrak-abrik dompet, uangnya tetap tidak cukup untuk membayarnya. Ia hanya bisa mengatakan ia akan berutang padanya lalu segera pulang. Tetapi tega-teganya ia membiarkan Bai Chao berjalan kaki. Sudah begitu, ia masih mengemudi di sampingnya untuk menggodanya. Membuat gadis itu marah dan menangis karena kesal. Ting Hao melihat dirinya terlalu berlebihan dan tidak menggodanya lagi. Ia malah membantunya menyadari kesalahannya. Saat berlatih membuat gadis itu tersenyum gembira. Gadis itu kembali dan berlatih dengan sangat bersemangat yang membuat Ruo Bai yang berdiri di luar juga ikut senang. Ketika bertanding melawan lawan yang lebih hebat, ia juga bisa dengan mudah mengalahkan. Setelah selesai berlatih, ia kembali ke tempat Chu Yuan agar ia mengobati lukanya. Kakak seperguruan Ting Yi datang melihat saingan cintanya itu. Ia pun memahami semua isi hati Bai Chao. Ia dengan cerdik mempermalukan Bai Chao, membuat gadis itu malu dan langsung pergi dari sana. Karena terlalu terburu-buru lari tanpa memperhatikan, ia menabrak Ruo Bai di pintu masuk pusat bela diri. Ia tetap memasang wajah dingin, diam-diam menyemangati Bai Chao untuk rajin berlatih. Hari berikutnya,
Hari pertandingan selanjutnya berlangsung, Ting Hao datang memberikan materi tentang lawan-lawan dalam kompetisi kepada Ruo Bai lalu pergi. Yi Feng curiga ia berhenti dari bela diri, tetapi Ruo Bai tahu betul temannya tidak akan berhenti. Jadi Yi Feng sedikit lega. Mereka semua menuju ke tempat kompetisi. Ketika melihat pelatih Shen yang terkenal, Ting Yi tidak bisa menahan kegembiraan. Ia berniat lari meminta tanda tangan, tetapi hal menyedihkan terjadi pada Ting Yi. Ia mengalami kecelakaan, tidak bisa melanjutkan pertandingan. Pusat bela diri harus menggantikan Ting Yi yang cedera dengan Bai Chao. Bai Chao senang karena bisa ikut bertanding, tetapi juga sangat khawatir karena belum pernah bertanding dalam pertandingan besar. Gadis itu masih meragukan dirinya sendiri, tetapi setelah dibantu oleh Ruo Bai, ia mengerti. Hari-hari berikutnya ia bersama Ruo Bai menganalisis lawan lalu berlatih bersama. Ia dan Ruo Bai berlatih sampai larut malam, tetapi untuk persiapan pertandingan besok, ia takut memengaruhinya, jadi ia menyuruhnya istirahat lebih awal. Gadis polos itu malah berpikir ia tidak mau berlatih bersamanya karena tahu ia akan kalah. Ia juga tidak mau menjelaskan apa-apa padanya, hanya dingin menyemangatinya, padahal sebenarnya aku tahu betul itu karena ia sudah terlalu lelah. Tidak sanggup lagi disiksa oleh gadis ini, makanya ia menyuruhnya istirahat lebih awal. Setelah selesai berlatih, ia masih tetap di sana membersihkan ruang latihan untuk semua orang. Tetapi adiknya Xiaoying melihat temannya sudah lelah berlatih, masih bisa membersihkan lagi, jadi ia datang mencegahnya. Teman-temannya juga datang membantunya membersihkan agar ia bisa pulang beristirahat. Hari berikutnya pertandingan kembali dimulai. Dalam pertandingan, Yi Feng dengan mudah meraih kemenangan pertama untuk Song Bai. Bai Chao di sisi ini masih khawatir karena ini adalah pertandingan kompetisi pertamanya. Pertandingan Bai Chao pun resmi dimulai. Psikologis gadis itu masih belum stabil sehingga terus didesak oleh lawan, membuatnya hanya bisa menghindar. Lalu ia dikurangi poin yang membuatnya bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Pertandingan terus berlanjut, Bai Chao terus mundur menghindar yang membuatnya kehilangan 1 poin lagi. Psikologisnya semakin tidak stabil sampai kakinya tidak bisa diangkat. Ia terlalu panik sehingga terus menerima pukulan dari lawan sampai babak pertama berakhir Bai Chao yang polos kembali. Ruo Bai melihatnya seperti itu tetapi tetap percaya dan menyemangatinya. Ia tidak lupa mengingatkannya untuk percaya pada instingnya sendiri. Ia kembali ke babak 2 dengan suasana hati yang lebih stabil. Ia menendang terbang lawan dan segera mencetak 2 poin pertamanya. Menjaga performanya terus menghindar lalu menyerang ke arah lawan dan berhasil unggul. Melihat waktu hampir habis, baju biru itu berlari berniat menjatuhkan Bai Chao. Ia berbalik menendang lawan sampai terjatuh di lantai dan meraih kemenangan pertamanya. Semua orang bersorak gembira atas kemenangan pertama Bai Chao. Ruo Bai menyemangati semua orang, benar-benar seperti seorang pemimpin pertandingan. Setelah itu ia juga meraih kemenangan, membuat pelatih Shen yang duduk menilai di bawah merasa sangat puas. Setelah pertandingan, si baju biru itu mencari masalah dengan pria berkepala botak. Ia mengejar sampai ke ruang ganti menantang Ting Hao untuk solo tanding. Kebetulan Bai Chao keluar dari ruang ganti lalu bertemu dengan Ting Hao. Ia segera keluar untuk menyelesaikan masalah dengan si botak karena ia belum tahu identitas Ting Hao, lalu mengira si botak sedang menindas yang lemah. Si botak hendak menyerang tetapi Bai Chao langsung mengatasinya dalam beberapa jurus, lalu Ting Hao menariknya lari. Ia menyombongkan diri bahwa ia bukanlah seorang juara sama sekali, hanya kebetulan namanya sama dengan juara itu, lalu ia langsung dipukul tepat di wajah. Teman-teman Bai Chao datang melihat idola mereka, lalu segera bersemangat yang membuat pria itu langsung ketahuan. Bai Chao marah karena dipermainkan lalu memarahinya habis-habisan dan pergi. Keesokan harinya Bai Chao membantu ibu Xiaoying membuat kue. Tiba-tiba Chu Yuan datang. Ting Hao melihat bayangan Chu Yuan lalu datang. Ia berdiri terpaku melihat pemandangan Bai Chao dan Chu Yuan membuat kue dengan gembira. Dalam hati ada sedikit rasa tidak senang. Chu Yuan di sisi ini dengan hangat membantu Bai Chao membuat kue yang membuatnya sangat gembira. Sesampainya di rumah Bai Chao gembira terus-menerus baru bisa tidur. Keesokan harinya semua orang kembali berlatih seperti biasa. Tiba-tiba seorang teman datang berpura-pura panik menarik Bai Chao ke taman. Ting Hao sudah bersiap di sana sejak tadi. Ia bersiap dengan sangat matang, bahkan menyewa rombongan pertunjukan untuk bernyanyi untuknya. Lalu juga menyiapkan adegan pernyataan cinta yang berlebihan untuknya. Ruo Bai tiba-tiba datang dengan dingin membubarkan semua orang untuk kembali. Ting Hao yang tidak tahu malu masih melepaskan kelopak bunga di udara untuk mengungkapkan perasaannya kepada Bai Chao. Ia tidak tahan lalu keluar menarik Ting Hao ke samping. Ia meminta Ting Hao untuk tidak mengganggunya, lalu Chu Yuan datang. Ting Hao melihat hal itu lalu meraih tangannya mengungkapkan perasaan kepada Bai Chao untuk membuat Chu Yuan cemburu. Hari-hari pertandingan berikutnya Bai Chao maju dengan pesat melewati banyak lawan. Pusat bela diri lama Bai Chao hari ini juga ada pertandingan. Kebetulan melihat Bai Chao bersinar di panggung, ia sangat terkejut dengan kemampuan Bai Chao. Bai Chao melihat mantan rekan setimnya sedang terdesak lalu berlari menyemangatinya. Rekan setim Bai Chao dari Song Bai juga datang membantu, yang membuat Guang yang mendapat kekuatan tambahan untuk menjatuhkan lawan. Setelah pertandingan, Guang Ya yang dulunya sombong juga secara sukarela datang berterima kasih padanya.
Bai Chao bersiap pulang lalu bertemu Ting Hao yang sudah menunggu di bawah. Ia kembali berulah mengajak Bai Chao pergi bertemu gurunya, tetapi malah membawanya ke sasana yang sudah ia siapkan sebelumnya untuk menyatakan cinta padanya. Ketika sampai di sana ia tidak melihat gurunya, gadis itu kecewa memarahinya, ia dengan tegas menolak perasaannya lalu pergi meninggalkannya di sana. Sesampainya di pusat bela diri sudah sangat larut, Bai Chao tidak bisa masuk lewat pintu depan. Ia memutuskan kembali keluar menunggu sampai pagi. Seorang misterius segera melemparinya beberapa kertas yang memberitahunya untuk masuk lewat pintu belakang. Sesampainya di pintu belakang ia tidak tahu cara masuk, jadi ia memanjat pagar untuk masuk. Orang misterius yang diam-diam membantunya adalah Ruo Bai. Ia sudah tidak tahan lagi dengan adik seperguruan yang bodoh ini. Sudah dibukakan pintu, ia masih memanjat baru mau masuk. Hari berikutnya semua teman sedang duduk bergosip ramai. Ruo Bai kembali setelah undian memilih grup untuk pertandingan mendatang. Pusat bela diri Song Bai berada di grup yang sulit karena semuanya bertemu dengan lawan-lawan yang berat. Untuk mempersiapkan pertandingan dengan baik, Ruo Bai dan Bai Chao rajin berlatih sampai larut malam. Xia Oing bahkan berdiri di luar mengintip lalu ketahuan oleh Yi Feng. Ia ingin melakukan sesuatu untuk tim, jadi ia mengajak Yi Feng membuat spanduk penyemangat untuk semua orang. Tetapi pria ini hanya tidur dan tidur saja. Mungkin karena disiksa oleh Xia Oing sepanjang malam, jadi ia sedikit kehilangan energi yang menyebabkan kekalahan pada pertandingan pertama tim. Bakto maju ke pertandingannya dengan perasaan gugup karena harus menghadapi lawan yang secara harfiah tangguh. Di awal pertandingan, si gendut melompat dan menendang membuat Bakto bingung. Lawan terus melompat di sekitarnya menyerang sehingga dia tidak bisa bertahan. Setelah semangatnya dikuatkan oleh NHCBCH, Bakto memasuki babak kedua dengan lebih percaya diri. Si gendut kembali menggunakan gerakan yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini Bakto berhasil menghindarinya dan bahkan mengambil kesempatan untuk menendang si gendut jatuh ke lantai. Semua orang senang karena Bakto telah mendapatkan kembali performanya. Serangan-serangan berikutnya meskipun mengenai target, Bakto tidak mencetak poin tambahan. Hiu Huin tidak mengerti alasannya, tetapi setelah dianalisis oleh Deep Hong, dia akhirnya mengerti. Si gendut di sisi ini memanfaatkan lapisan lemah tebalnya untuk mengurangi kekuatan tendangan Bakto. Hal ini menyebabkan alat penghitung poin tidak terpicu sehingga meskipun Bakto menyerang bagaimanapun juga, dia tidak akan mencetak poin. Pertandingan terus berlangsung, si gendut selalu memanfaatkan lapisan lemak tebalnya. Tidak peduli bagaimana Bakto menyerang, itu tidak ada gunanya. Satu babak lagi berlalu membuat Bakto semakin bingung. NHCBCH kemudian mengajarnya pelajaran baru dan tidak lupa menyemangatinya. Dia memasuki pertandingan dengan lebih percaya diri. Dia dengan cepat mengerti pelajaran dari NHCBCH. Dia menahan kaki lawannya dengan lembut hingga lawan terjatuh, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menendang ke arah si gendut. Si gendut percaya diri dengan pertahanannya sehingga dia mengeraskan otot pantat dan otot bokongnya untuk menahan serangan Bakto, tetapi itu sia-sia. Dia segera ditendang mundur oleh Bakto. Melihat waktu hampir habis, Bakto menerjang. Menggunakan si gendut sebagai pijakan untuk melompat, dia berputar dan menendang bagian belakang kepala membuat si gendut jungkir balik beberapa kali. Lalu kemudian dia terbaring di lantai dengan kedua kaki terlipat hingga ke leher sehingga tidak bisa berdiri. Wasit segera menyatakan dia kalah. Bakto beruntung bisa memenangkan pertandingan melawan lawan yang tangguh. Seluruh tim segera merayakan kemenangan tersebut. Hiu Huin bahkan terbang seolah ingin makan permen kapas bersama NHCBCH, tetapi segera diganggu oleh Deep Hong, membuat kesempatan makan permen kapas dengan NHCBCH jatuh ke tangan Bakto. Setelah itu, hal itu hampir membuat mereka berdua berciuman, membuat gadis itu malu dan wajahnya memerah. Selain itu, saat pulang dia digendong oleh pria itu sehingga dia tidur nyenyak. Setelah kembali, mereka bertiga berlatih sangat keras untuk mempersiapkan pertandingan melawan Hinfo. Setelah kembali, Bakto khawatir dan tidak bisa tidur. Dia pergi ke dojo dan bertemu NHCBCH yang juga ada di sana. Ini adalah pertama kalinya dia melihat NHCBCH begitu ketakutan. Kali ini dia telah membantu NHCBCH menguatkan kembali semangatnya untuk siap menghadapi pertarungan. Pertarungan antara Baktung dan Hinfo akhirnya berlangsung. Deep Hong hampir mengalahkan lawan, tetapi jarak kekuatan membuat dia kalah di pertandingan pertama. Di pertandingan berikutnya, Bakto sekali lagi berhadapan dengan NHY. Dia sangat marah ketika melihat ikat rambut es Muin ada di kepala Bakto. NHY kemudian menyerang Bakto membuat gadis itu hanya bisa bertahan dengan susah payah. Setelah babak pertama berakhir, dia sangat takut, tetapi setelah dihibur oleh NHCBCH, semangatnya meningkat pesat. Babak kedua hanya membutuhkan sedikit waktu. Bakto mampu mendominasi NHY dan mencetak poin pertama untuk dirinya. Memasuki ronde ketiga, NHY segera mendapatkan kembali performanya dan menyerang Bakto hingga tak mampu bertahan. Saat terbaring di lantai, Bakto tiba-tiba melihat sang guru sedang menonton pertandingannya. Dia langsung mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri untuk terus berjuang. Dia dengan cerdik menjatuhkan NHY, sehingga dia menjadi lebih serius. Dia melesat cepat ke arah Bakto dan memukulnya hingga Bakto terhuyung-huyung. Kini dia hanya seperti karung pasir yang hanya bisa berdiri membiarkan NHY melampiaskan seluruh amarahnya. NHY berputar dan menendang Bakto hingga terbaring di lantai dan tidak bisa bangun. Gadis itu
beruntung karena ketiga kakak laki-laki tampan itu berlari menghampirinya. Tetapi yang memeluknya adalah kakak senior NHC BCH. Setelah sadar, Bakto diberitahu oleh semua orang bahwa NHC BCH telah kalah. Di sisi lain, NHC BCH yang kalah dan kembali tidak bisa mempertahankan ketenangan seperti biasanya. Dia tidak terima dan terobsesi karena selama ini dia selalu kalah dari NHH, sehingga itu menjadi pukulan besar baginya. Malam harinya ketika Bakto datang untuk membersihkan ruang latihan, dia bertemu dengannya duduk sendirian dan murung tanpa berkata apa-apa. Bakto mendatanginya dan menyalahkannya karena kehilangan semangat hanya karena satu pertandingan. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tetap tidak bisa mengalahkan NHH. Bakto masih percaya bahwa jika dia berusaha keras, dia akan bisa mengalahkan NHH. Dan dia akan bisa mengalahkan NHangi ketika NHC BCH tidak lagi memiliki keinginan untuk berlatih. Semua murid datang di depan rumahnya meneriakkan namanya, membuat dia tergerak. Dia teringat kata-kata Bakto kemarin, yang semakin membantunya mendapatkan kembali semangatnya, dan kembali melanjutkan latihan. Setelah mendapatkan kembali semangatnya, dia segera meminta semua orang kembali berlatih. Mereka semua sangat senang karena kakak senior mereka telah kembali seperti dulu. Akhirnya senyum juga terukir di bibirnya. Keesokan harinya NHH datang lagi untuk menantang Es Muin berduel. Dia menekan Es Muin dengan mengancam akan mencoret nama anggota Baktung dalam daftar area pelatihan besar kali ini, membuat dia sangat canggung. NHC BCH yang mendengar cerita itu segera datang untuk membantu Es Muin. Dia menyatakan kesempatan ini meskipun ada, dia juga tidak membutuhkannya. Juga tidak ingin Es Muin memiliki hubungan apapun dengan Baktung. Es Muin akhirnya tidak tahan lagi dan memutuskan untuk berduel dengan NHH. Keesokan paginya Bakto datang lebih dulu untuk bertanding dengan NHH agar dia tidak bertanding dengan Es Muin. Tetapi dia tetap kalah. NHH kuat tetapi penampilannya membuat semua orang sangat terkejut. NHH juga harus mengakui bahwa tendangan 3 kali itu tidak ada yang bisa melakukannya. Es Muin juga datang untuk menerima tantangan sesuai janjinya. Tetapi NHC BCH ingin menggantikannya bertanding melawan NHH. Karena bagaimanapun Es Muin sudah lama mundur dari dunia seni bela diri. Sama sekali tidak ada kesempatan melawan NHH. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, vas yang ada di atas telah pecah, membuat NHH tidak bisa lagi bertanding melawan Es Muin. Setelah kembali, Bakto berusaha melatih gerakan menendang yang kemarin tetapi masih belum bisa berhasil. Teman-teman sekelas saat ini datang memberitahu kedua gadis itu. Daftar orang yang dipilih oleh pelatih Shenji. Ada NHC BCH dan Deep Hong, membuat Hyu Huing juga merasa kasihan pada dirinya sendiri. Setelah mengetahui dirinya tidak terpilih masuk pusat pelatihan, dia sedikit menyesal tetapi hanya bisa menerima hal itu. To kecil yang bahkan NHH pun membantunya. NHC BCH bahkan rela melepaskan kesempatannya untuk memberikannya kepada gadis itu. Tetapi NHC BCH sepenuhnya percaya pada Bakto. Pelatih Shen melihatnya seperti itu juga setuju memberi Bakto kesempatan untuk masuk pusat pelatihan. Bakto di sisi ini sedang menjemur pakaian untuk semua orang. Es Muin datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum dia pergi belajar ke Amerika. Bakto untuk berterima kasih padanya juga membelikannya pena sebagai hadiah perpisahan. NHC BCH tahu bahwa Es Muin akan pergi ke luar negeri. Dia segera mencari temannya untuk mempertanyakan mengapa selama bertahun-tahun Es Muin masih tidak menjelaskan alasan dia meninggalkan 11 kondu. Namun dia tetap diam tidak bicara, membuat NHC BCH kecewa dan pergi. Bakto setelah pulang sekolah, dia mencari ke rumah Es Muin untuk memberinya pena. Tetapi dia tidak ada di rumah, dia hanya bisa meninggalkannya di luar pintu. NHani tiba-tiba datang dan melihat hadiah Bakto yang terlewatkan dan sangat marah. Keesokan paginya, Bakto yang mengetahui Es Muin pergi lebih awal dari yang diperkirakan, segera mengayuh sepeda mengejarnya ke bandara. Dia tidak bisa menemukan dewa prianya. Selain itu, dia juga bertemu dengan kakak NHani. Kakak itu segera mengancamnya dan meminta dia untuk tidak mengganggu Es Muin lagi. Selain itu, dia juga dikembalikan pena yang dia berikan padanya, membuat gadis itu sedih. Kasihan sekali sudah mengayuh sepeda setinggi pantat untuk bertemu dewa pria lalu malah ditolak. Hal itu membuat gadis itu memegang pena dan melamun selama beberapa hari. Keesokan harinya Bakto sedang duduk sendirian dengan sedih. Besok adalah hari dia mulai masuk di pusat pelatihan tetapi semangatnya masih hilang. Tu CM datang untuk menyemangati gadis polos ini. Dia berharap dia akan menggantikannya berusaha sekuat tenaga dalam pelatihan kali ini. Hari pertama di pusat pelatihan, pelatih Shen menyampaikan peraturan dan jadwal pelatihan yang sangat padat kepada semua orang. Dia menyemangati semua orang untuk berusaha sekuat tenaga demi memenangkan banyak penghargaan dan melangkah lebih jauh di masa depan. Tak terasa 2 tahun telah berlalu, dengan usaha kerasnya, Bakto terus meraih banyak penghargaan. NHC BCH kembali dan mendengar kabar akan ada daftar peserta untuk kejuaraan remaja dunia. Oleh karena itu, dia menemui pelatih Shen untuk mencalonkan Bakto ikut serta dalam turnamen kali ini. Dia percaya pada Bakto tetapi pelatih Shen pada dasarnya tidak terlalu percaya pada kemampuan Bakto. Dia tetap memilih NHangi sebagai prioritas utama untuk turnamen kali ini. Kembali berlatih dan melihat Bakto sakit perut, NHC BCH datang menuangkan air untuknya karena agar Bakto bisa tetap berada di pusat latihan. Dia bahkan bekerja paruh waktu di luar
belajar untuk mendapatkan uang agar Bakto bisa membayar biaya sekolah di sini. Di tempat kerja paruh waktu dia melihat gadis itu salah mengerjakan PR. Dia juga dengan ramah mengajarinya. Dia juga mencuci piring membantunya agar dia bisa pulang dan beristirahat lebih awal. Dia tidak lupa menyemangatinya untuk berusaha mendapatkan tiket berpartisipasi dalam kejuaraan remaja dunia. Kali ini dia mencurahkan banyak usaha untuk membantu Bakto secara diam-diam. Juga membantunya berlatih untuk membantunya menjadi lebih baik setiap hari. Keesokan harinya Bakto harus memenuhi kesepakatan untuk membantu NH Ho seperti yang dijanjikan. Dia membawanya ke ulang tahun kakeknya untuk memperkenalkannya kepada kakeknya. Membuat kakek itu sangat marah karena cucunya yang bandel selalu bertindak sesuai keinginannya sendiri. Kakek itu dengan tegas mengusirnya. Setelah kembali NH Ho ingin secara resmi berkencan dengannya tetapi dia menolak. Dia terus-menerus mengatakan dia mendengarkan NHCBCH yang membuatnya sedikit kesal dan agak meremehkan NHCBCH. Namun gadis itu tetap bersikeras percaya pada NHCBCH. Keesokan harinya NH Ho ingin berduel dengan NHCBCH untuk melihat kekuatan dirinya. Pertandingan berlangsung sangat menegangkan. NH Ho terus menyerang NHCBCH seperti badai, tetapi juga perlahan-lahan kehilangan kekuatan bertarung. NH Ho bergegas menyerang untuk menghindari kelelahan. NHCBCH mengambil kesempatan itu untuk mengalahkan NH Ho dengan cepat. Setelah NHCBCH pulang, Dipong melihat melalui perasaan hatinya untuk Bakto. Dia menasihatinya untuk memanfaatkan kesempatan dan jangan sampai kehilangan Bakto, membuat NHCBCH juga merasa bingung. Keesokan paginya Bakto pergi ke pusat pelatihan dengan poni yang dipotong terburu-buru oleh para ahli sihir Tiongkok. Membuat teman-temannya tidak percaya di dunia ini ada orang yang bisa memotong seperti itu. Setelah beberapa waktu, En Hang Yi juga kembali bergabung dengan pusat pelatihan bersama semua orang. Dewan pelatih bermaksud mengatur agar NHCBCH berlatih dengan En Hang Yi, tetapi dia menolak dengan tegas dan meminta untuk terus berlatih dengan Bakto. Melihat NHCBCH bersikeras dan juga sangat berharap pada Bakto, Dewan pelatih hanya bisa membiarkan kedua gadis itu bertarung satu sama lain. En Hang Yi dengan percaya diri bahkan menghina Bakto di depan semua orang. Tetapi setelah 2 tahun berlatih, dia sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Bakto kini bisa setara dengan En Hang Yi membuat Dewan pelatih sangat gembira. Setelah melihat penampilan Bakto, Dewan pelatih sangat percaya pada pandangan NHCBCH. Dia setuju membiarkan dia terus melatih Bakto. En Hang Yi melihat dia semakin maju, di dalam hati dia merasa sedikit tidak terima. Melihat NHCBCH berlatih dengan Bakto, dia datang untuk memprovokasi dia dan menantang Bakto untuk solo agar dia bisa memberi pelajaran padanya lagi. Sekali lagi Bakto ragu sejenak tetapi karena taruhan ini sudah lama sekali, dia terpaksa menerima tantangan ini. Di sisi ini Bakto sedang duduk memeluk pena lama. NHCBCH datang mengajaknya makan bersamanya. Bakto tidak menyangka NHCBCH masih bisa mengingat makanan kesukaannya begitu lama. Keduanya mengobrol dengan gembira dan bahkan berfoto bersama sebagai kenang-kenangan, terlihat serasi sekali. Meskipun poni gadis itu sedikit aneh. Setelah makan, mereka berdua pergi melihat pasar malam. Ketika sedang berdiri di dekat sebuah stan, tiba-tiba Es Muin dan En Hang Yi datang, membuatnya sedikit canggung. Selain itu, dia juga diajak oleh En Hang Yi tentang poninya membuat gadis itu semakin kesal. Melihat dewa prianya bergandengan tangan dengan saingannya membuat gadis itu sedih. Sesampainya di rumah dia bahkan tidak peduli dengan sahabatnya yang cerewet. Keesokan harinya adalah ulang tahun Bakto. Gurunya bahkan bersusah payah datang ke pusat pelatihan untuk memberinya hadiah. Teman-temannya juga menyiapkan banyak hadiah untuknya. Kakak NHCBCH bahkan datang lebih awal dan diam-diam memberinya jepit rambut yang dia suka. Setelah jam latihan Bakto dan Hyu Huin sedang membersihkan. Gadis malas itu meminta Bakto untuk membersihkan untuknya. Dewan pelatih Shen datang memperkenalkan dokter baru kepada semua orang. Orang itu tidak lain adalah kakak senior Es Muin yang baru kembali. Teman-temannya tiba-tiba mengadakan pesta ulang tahun untuk Bakto. Kwang Ha yang dulu selalu membenci Bakto kini juga dengan malu-malu memberikan hadiah ulang tahun untuk Bakto. Setelah semuanya pulang, Bakto membuka lemari dan menerima hadiah dari Es Muin untuknya, beserta jepit rambut dari NHCBCH. Tetapi gadis itu salah paham mengira jepit rambut itu hadiah dari Es Muin dan terus salah mengartikan hubungan asmara ini. Untuk membalas budi kepada kakak Es Muin, gadis itu membawa pena untuk memberikannya kepada kakak Es Muin. Lalu dia juga dirapikan rambutnya olehnya. Keesokan harinya di pusat pelatihan En Hang Yi menemukan Es Muin menggunakan pena pemberian Bakto. Dia kemudian marah dan bertengkar dengannya. Selain itu, dia juga menendang merusak loker pribadi Bakto, membuat gadis itu harus terlambat karena memperbaiki loker. Saat berlatih NHCBCH melihat seragam bela dirinya terlalu pendek. Jadi ketika pulang dia membawa pulang seragam bela dirinya dan begadang semalaman menjahit kembali seragam bela diri untuk gadis itu. Membuat Dip Hong yang berada di sisinya juga terkejut melihat NHCBCH begitu peduli pada Bakto. Pagi hari dia melihat seragam bela dirinya di depan rumah NHCBCH dan sangat berterima kasih. Dia berterima kasih padanya tetapi di depan Bakto wajahnya selalu dingin dan serius memaksanya untuk berlatih. Tiba pada hari pertandingan En Hang Yi membawa sekelompok reporter untuk mengambil foto dan merekam, menyebabkan banyak kesulitan bagi Bakto karena dia belum pernah terbiasa dengan begitu banyak lampu kilat di sekitarnya.
Pertandingan resmi dimulai. En Hang-hee segera melancarkan serangan tetapi langsung diblok oleh Bak To, membuat dia terkejut dengan kekuatan gadis itu. Dia menjadi serius dan mulai menyerang Bak To secara terus-menerus. Tetapi sama sekali tidak ada efek. Para reporter terus mengambil banyak foto di sekitar panggung. En Hang-hee yang sudah terbiasa dengan lampu kilat tidak terpengaruh sama sekali. Bak To karena tidak terbiasa jadi sangat mengurangi akurasinya. Bak To yang merasa silau terus-menerus didominasi oleh En Hang-hee dan unggul dalam skor. Di babak pertama saat istirahat, Bak To khawatir karena dia didominasi. NHCBCH memberi petunjuk agar dia lebih mudah menghadapi kakak itu. Kakak S. Muing juga datang untuk memeriksa kondisi luka Bak To, membuat En Hang-hee di sisi ini semakin marah. Memulai babak 2, En Hang-hee segera menyerang bertubi-tubi. Tetapi karena diberi petunjuk oleh kakak senior NHCBCH, dia dengan mudah menghadapi En Hang-hee. Lalu dia juga menendang kakak itu mundur, meskipun En Hang-hee menyerang bagaimanapun juga, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Bak To. Merasa sudah menyerang lama tetapi tidak ada hasil, En Hang-hee marah dan memprovokasi Bak To. Tetapi dia mengerti jelas maksud lawan sehingga tidak mudah tertipu begitu saja. Babak 3 berangsur-angsur menjadi lebih tegang. Bak To tampaknya bahkan lebih unggul dibandingkan dengan En Hang-hee. Ying Yi sengaja memperlihatkan celah untuk memancing Qi Bai Chao menyerang. Setelah berhasil memancing Qi Bai Chao mendekat, tiba-tiba dia melompat tinggi. Menggunakan jurus tendangan 3 kali andalannya, Qi Bai Chao menyerang balik membuat Ying Yi terkapar di lantai dengan wajah penuh debu. Semua orang di sekitar juga terkejut dengan penampilannya, terutama pelatih Shen. Untuk menjaga harga diri Ying Yi, pelatih menghentikan pertandingan lalu menyatakan keduanya imbang. Belum selesai waktu pertandingan, kerumunan orang sudah kembali berkumpul untuk mengucapkan selamat kepada Qi Bai Chao, lalu Ying Yi datang dan mencibir. Dia hanya menggunakan beberapa trik kecil. Pelatih Shen menyatakan karena kedua belah pihak belum menentukan pemenang, pertandingan ulang akan diadakan sebulan kemudian. Dan pemenangnya akan mendapatkan tiket untuk berpartisipasi dalam kompetisi taekwondo talenta muda tingkat tinggi. Setelah pertandingan, Ruo Bai mendatangi pelatih untuk mengajukan protes. Karena pelatih Shen sedikit memihak Ying Yi, dia selalu memberikan perhatian lebih kepada Ying Yi karena Ying Yi adalah murid dari kakeknya. Namun Ruo Bai selalu yakin dengan kemampuan Qi Bai Chao. Pelatih tetap memberikan kesempatan kepada Qi Bai Chao untuk membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan Ying Yi. Di sekolah, ujian akhir semester akan segera berlangsung, sehingga semua orang sedang fokus belajar dengan giat. Saat ini, Feng datang mencari Ruo Bai yang sedang belajar. Dia membuat ulah agar Ruo Bai pergi mengajar les untuk Xiao Ying bersama dengan Qi Bai Chao. Saat keduanya sedang mengobrol di ruang kelas, tiba-tiba Chu Yuan datang menyampaikan sebuah berita. Dia menyuruh Ruo Bai bersiap-siap mental karena dia akan terkejut. Beberapa hari kemudian Xiao Ying dan Qi Bai Chao sedang di rumah menunggu kakak Ruo Bai datang mengajar matematika untuk mereka berdua. Tiba-tiba Feng datang membuat Xiao Ying sangat kecewa. Qi Bai Chao melihat Ruo Bai sepertinya sangat sibuk akhir-akhir ini. Jadi dia curiga ada sesuatu yang terjadi padanya. Dia pun bertanya kepada Feng, tetapi dia mengelak membuat Qi Bai Chao sedikit curiga. Keesokan harinya Ruo Bai juga tidak datang latihan membuat Qi Bai Chao semakin khawatir. Meskipun begitu, dia senang bisa berlatih dengan dewa prianya, Chu Yuan. Namun sangat mengkhawatirkan Ruo Bai. Sudah 3 hari Ruo Bai tidak datang ke pusat pelatihan. Qi Bai Chao dengan cemas berlari mencarinya kemana-mana. Bahkan saat malam belajar pun dia terus khawatir membuat Chu Yuan kehabisan akal. Dia hanya bisa menelepon Ruo Bai agar Ruo Bai berbicara dengannya. Ruo Bai yang sedang duduk di rumah sakit menenangkan gadis itu, lalu mengingatkannya untuk fokus pada ujian dengan baik. Sudah berhari-hari tidak melihat Ruo Bai, Qi Bai Chao khawatir. Chu Yuan datang melihat gadis itu seperti itu dan tidak tega membuatnya semakin khawatir. Dia pun membawanya ke rumah sakit. Gadis itu langsung berlari mencari Ruo Bai karena takut terjadi sesuatu padanya. Ruo Bai juga terkejut. Gadis itu menyalahkan Ruo Bai yang diam-diam menyembunyikan cerita keluarganya. Dia hanya bisa menghiburnya agar dia lebih tenang. Keesokan harinya dia datang ke rumah sakit menjenguk ayah Ruo Bai dan mengetahui bahwa ayah Ruo Bai akan segera keluar dari rumah sakit. Dia pun mendatanginya untuk bertanya mengapa dia masih melewatkan pelatihan di Korea. Tetapi dia tidak tahu bahwa Ruo Bai juga sedang sakit dan diagnosa dokter mengatakan dia tidak boleh berolahraga berat lagi. Dia tidak ingin Qi Bai Chao khawatir sehingga tidak mau menceritakan kebenaran padanya. Lalu dia menyuruh Qi Bai Chao untuk pasti pergi pelatihan di Korea. Qi Bai Chao curiga Ting Hao ada hubungannya dengan keputusan Ruo Bai untuk mundur dari pelatihan. Maka dia datang mencari Ting Hao dan dia tahu itu sama sekali bukan perbuatannya. Dia dengan senang hati memintanya membujuk Ruo Bai untuk pergi pelatihan. Tetapi Ting Hao malah bercanda dan membuat gadis itu langsung pergi. Meskipun di luar dia bercanda, setelah gadis itu pergi, dia mendatangi Ruo Bai menanyakan alasannya. Setelah berbicara, Ruo Bai melihat Qi Bai Chao begitu peduli padanya. Jadi keesokan harinya dia datang ke pusat pelatihan meminta untuk melanjutkan pelatihan, membuat Qi Bai Chao sangat gembira. Setelah beberapa waktu, akhirnya semua orang tiba di Korea. Begitu sampai di dojo, mereka berpapasan dengan gadis Korea yang menyebalkan yang pernah mereka temui sebelumnya. Begitu melihat Qi Bai Chao,
Gadis itu langsung ingin menantangnya untuk membalas kekalahan pertandingan sebelumnya dari Qi Baichao. Untungnya kakak seperguruan gadis itu datang tepat waktu untuk melerai. Semua orang kemudian diantar ke asrama untuk beristirahat. Chu Yuan bahkan disiapkan kamar pribadi yang luas. Sore harinya Ruo Bai datang mencari Qi Baichao untuk mengajaknya berjalan-jalan. Dia ingin Qi Baichao keluar melihat dunia dan berharap dia terus berusaha untuk mencapai puncak kejayaan. Dia juga sangat senang melihat Qi Baichao selalu memakai jepit rambut pemberiannya. Setelah semua orang kembali, Xiao Ying mengajak semua orang melihat gadis Kim Minjo dihukum. Gadis itu melihat semua orang berdiri melihatnya seperti itu, dia pun menyimpan dendam dalam hati. Saat semuanya sedang beristirahat di kamar, kakak Siu Qin datang membawakan oleh-oleh khas kampung halamannya. Tidak disangka dia membuat semua orang mencicipi rasa Vietnam dengan spesialisasi kue kacang hijau Hai Duong. Upacara pembukaan untuk menyambut para peserta pelatihan akhirnya berlangsung. Kepala dojo naik untuk menyampaikan pidato dan semua orang memulai rangkaian hari pelatihan di perkemahan musim panas. Kakak Ruo Bai naik ke lantai dengan 3 tendangan yang memadamkan semua lilin secara bergantian. Qi Baichao hanya dengan 1 tendangan saja sudah memadamkan ketiga baris lilin. Gadis Kim Minjo juga tidak kalah. Selanjutnya adalah latihan refleks dengan menembakkan panah agar peserta pelatihan menghindar. Feng dan Xiao Ying naik ke lantai pertama dan tampil sangat baik. Namun bagi gadis Xiao Ying, harus dikatakan dia terlalu aneh. Selanjutnya Qi Baichao bersama Ruo Bai naik ke lantai. Gadis Kim Minjo melihatnya dan langsung menembakkan anak panah ke arah Qi Baichao. Tetapi kakak Ruo Bai bereaksi cepat dan berhasil menangkap anak panah itu untuk Qi Baichao. Setelah jam latihan, mereka semua pergi bersama ke pasar malam. Qi Baichao tidak sengaja melihat pencopet sedang mencopet orang lain lalu segera mengejarnya. Seorang gadis juga mengejar pencuri itu sampai ke tempat parkir bawah tanah. Dia marah karena dilempari botol air oleh gadis itu hingga jatuh ke mobil. Dia pun mengambil pisau dari sakunya menyerang gadis itu. Tiba-tiba Qi Baichao melompat dari belakang mobil dan menendang pisau dari tangan pencopet itu. Lalu dengan mudah mengalahkan pencuri itu menyelamatkan nyawa gadis itu. Setelah selesai, Qi Baichao berbalik mencari semua orang, tetapi dia tersesat. Dia menyalakan ponselnya meminta bantuan Ting Hao. Dia pun menyuruh orang datang menjemputnya dan juga mengirimkan lokasi kepada rombongan Xiao Ying ke tempatnya. Setelah itu dia bahkan dengan ramah mengingatkan cara menghindari masalah dengan Kim Minjo. Keesokan harinya di kamp pelatihan sedang berlangsung pertandingan persahabatan antar tim. Kakak Siu Mai dari tim Vietnam bertanding pertama dan menantang tim tuan rumah Korea Selatan. Pertandingan baru saja dimulai, Kim Minjo sudah menguasai keadaan terus-menerus mendesak kakak Siu Mai ke posisi yang tidak menguntungkan dan memukul kakak Siu Mai hingga pingsan di lantai. Setelah pertandingan, Qi Baichao terus berlatih bersama Ruo Bai, membuat Chu Yuan yang berdiri di samping diam-diam merasa iri. Ruo Bai kembali bertanya soal jepit rambut, tetapi dia malah bilang Chu Yuan yang memberikannya saat ulang tahunnya, membuat Ruo Bai sedih dan pergi. Dia keluar berjalan sendirian, dalam hati dia sedih karena Qi Baichao tidak tahu jepit rambut itu dia yang beli dan malah bilang sangat menyukainya. Lalu dia juga kesal karena Chu Yuan tidak perlu melakukan apa-apa sudah merebutnya. Setelah itu Qi Baichao pergi mengunjungi Siu Mai lalu bertemu dengan Chu Yuan juga ada di sana. Dia mengajaknya keluar berjalan-jalan lalu curhat. Qi Baichao juga mengungkapkan perasaannya. Dia juga tidak menahan perasaannya lagi dan mengungkapkan perasaannya kepada Qi Baichao tetapi tidak bisa bilang suka padanya. Ruo Bai berdiri di samping melihat mereka berdua pergi bersama hanya bisa diam-diam memandangi Qi Baichao dari jauh. Pada pelajaran berikutnya kepala dojo berbicara tentang makna taekwondo lalu dia kembali menyinggung kesalahan guru Qi Baichao. Dia mengecam guru Qi Baichao dengan buruk membuat Qi Baichao tidak tahan lalu berdiri membela gurunya. Dia terus-menerus merendahkan gurunya sehingga Qi Baichao mendatangi dengan berani melangkah menantang kepala dojo Jin Lishan. Di dalam ruang kelas Qi Baichao marah ingin menuntut keadilan untuk gurunya. Dia bersikeras ingin menantang Jin Lishan tetapi dia belum mencapai tingkat Grandmaster sehingga dia tidak bisa menantangnya. Kim Minjo datang ingin mewakili ayahnya menerima tantangan dari Qi Baichao. Gadis itu mengajukan syarat. Jika dia menang, Qi Baichao harus meninggalkan taekwondo. Dan jika Qi Baichao menang, dia bisa mengembalikan kehormatan gurunya. Setelah keluar, Ruo Bai menyalahkan Qi Baichao karena masalah ini dia dengan mudah menerima untuk meninggalkan taekwondo, membuat Ruo Bai marah dan pergi. Sekembalinya ke rumah Chu Yuan membaca daftar peserta yang akan bertanding sore ini. Mendengar ada nama Qi Baichao, Guangya tidak rela melihat teman masa kecilnya harus meninggalkan taekwondo demi ayahnya. Dia bersedia menggantikan Qi Baichao bertarung melawan Kim Minjo. Tetapi Qi Baichao tidak mau. Kehabisan akal, Guangya menelepon ayahnya agar dia menjelaskan situasi tahun itu. Setelah Qi Baichao mendengar pengakuan dari mulut gurunya sendiri, dia benar-benar terpuruk, tidak bisa percaya pada kenyataan. Gadis itu sedih berlari pergi lalu duduk sendirian di jembatan. Chu Yuan datang menghiburnya dan membawakan makanan untuknya. Makanan yang dibawanya semua diambilkan oleh Ruo Bai untuknya, membuat Qi Baichao sangat terharu. Ketika Ting Hao meneleponnya, Chu Yuan di sini mengira orang yang disukai Qi Baichao adalah Ting Hao sehingga dia juga membicarakan hal baik tentang
tentang temannya. Tetapi Qi Baichao langsung menyangkal. Lalu Chu Yuan bertanya lagi apakah dia menyukai Ruo Bai. Tetapi dia tidak tahu orang yang disukai Qi Baichao adalah dia. Melihat Qi Baichao menyangkal bahwa dia tidak menyukai Ruo Bai, dia tidak bisa menahan perasaannya dan langsung menyatakan kepada Qi Baichao bahwa dia menyukainya. Pertandingan antara tim Korea dan tim Tiongkok mulai berlangsung. Tim Tiongkok menerima kekalahan pertama. Ruo Bai saat ini masih demam. Qi Baichao khawatir dan tanpa pikir panjang langsung berlari mengambil obat untuknya. Ketika pertandingan Qi Baichao akan segera dimulai, semua orang sangat cemas. Karena melihat Qi Baichao tak kunjung kembali, di sisi lain dia mencari-cari tetapi tetap tidak menemukan obatnya. Setelah mengetahui Ruo Bai demam, Qi Baichao buru-buru berlari mengambil obat tetapi tak kunjung kembali. Ketiga temannya melihat Qi Baichao lama pergi sehingga ingin menggantikan Qi Baichao bertanding, tetapi dihalangi oleh Ruo Bai. Akhirnya dia berhasil mendapatkan obat dan kembali tepat waktu. Saat melihat Qi Baichao hampir melewatkan pertandingannya karena dirinya, dia marah dan menepis obat di tangan Qi Baichao. Melihat Qi Baichao sedih, Chu Yuan datang menyemangatinya. Pertandingan Qi Baichao dan Kim Minjo akhirnya tiba. Keduanya seimbang, Kim Minjo bersiap menyerang, Qi Baichao langsung maju menendang gadis itu mundur. Mereka berdua tidak mencetak poin sama sekali hingga akhir babak 1. Babak 2 pertandingan masih berlangsung sangat tegang. Kedua gadis itu bertarung untuk tujuan masing-masing sehingga mereka terus berjuang sekuat tenaga. Sampai babak terakhir Qi Baichao sudah kelelahan. Kim Minjo memanfaatkan itu menyerangnya dengan sengit, mendesaknya. Sempat mengira lawan sudah lebih unggul dari Qi Baichao, tetapi dia sengaja menghabiskan tenaga Kim Minjo. Melihat semua serangannya berhasil dihindari olehnya, gadis itu marah maju tetapi dia sudah kelelahan. Dia pun melompat menendang 2 kali berturut-turut tetapi Minjo berhasil menahannya. Dia pun meminjam tenaga berbalik 1 putaran lagi menendang gadis itu keluar dari arena. Secara resmi memenangkan pertandingan membuat gadis itu kalah dengan lapang dada. Kim Ung Ho yang duduk di luar juga terkejut dengan gerakan Qi Baichao barusan. Dia pun datang menghibur adiknya dan berjanji pada gadis itu bahwa dia akan menang. Pertandingan berikutnya, Ruo Bai bersiap memasuki arena pertarungan, lalu dihentikan oleh Chu Yuan. Namun sekarang dia tidak bisa mendengarkan Chu Yuan. Pertandingan pun dimulai. Ung Ho menyadari dia sakit dan tidak ingin mencoba kesempatan untuk mengalahkannya. Hai Ung Ho menyarankan Ruo Bai untuk keluar dari arena, tetapi saat ini dia hanya ingin mengalahkan Hai Ung Ho. Pertandingan berlangsung sangat tegang, melihat Ruo Bai begitu gigih. Hai Ung Ho juga mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung melawannya. Babak 2 kali ini juga semakin tegang. Ruo Bai sudah unggul dengan tendangan tepat di dagu tetapi dia juga sudah kehabisan tenaga. Hai Ung Ho melihat itu dan langsung menyerang Ruo Bai terus-menerus hingga dia kelelahan. Di babak terakhir dia terus-menerus diserang oleh Hai Ung Ho yang membuatnya hanya bisa bertahan sekuat tenaga. Ruo Bai meskipun dipukul jatuh, tetapi tetap berdiri melanjutkan pertarungan. Tidak peduli bagaimana Qi Baichao membujuknya. Akhirnya Ruo Bai berhasil bertahan sampai detik terakhir lalu meraih kemenangan. Setelah itu dia pingsan dalam pelukan Qi Baichao. Pertarungan berakhir, Chu Yuan datang memeriksanya lalu memberinya obat. Melihat Ruo Bai mempertaruhkan nyawanya demi Qi Baichao seperti itu, Chu Yuan tidak ragu bertanya apakah dia sudah menyukai Qi Baichao. Di kamar Ruo Bai, Chu Yuan terus-menerus bertanya apakah dia menyukai Qi Baichao. Ruo Bai tidak ragu mengakui perasaannya dan ingin bersaing secara sehat dengan Chu Yuan. Qi Baichao saat ini tiba-tiba datang membawakan es dan handuk untuknya. Melihat demamnya belum turun dan malah semakin tinggi, dia curiga Ruo Bai menderita penyakit lain, bukan flu biasa. Dia pun memaksa bertanya kepada Chu Yuan, tetapi karena tidak ingin Qi Baichao tahu, Ruo Bai bersikeras mengusirnya pergi. Setelah mereka berdua pergi, orang sedingin Ruo Bai pun meneteskan air mata. Chu Yuan melihat Qi Baichao bersedih, lalu dia membawanya ke puncak bukit untuk berdoa meredakan kesedihannya. Feng melihat demam Ruo Bai belum turun. Dia pun berlari mencari Qi Baichao. Kebetulan dia sedang berada di bawah. Dia pun mengajaknya naik melihat situasinya. Dia pun meracik obat untuknya lalu pergi memasak sup bergizi untuknya dan merawatnya sepanjang malam. Keesokan harinya dia juga membaik. Dia terus-menerus menyalahkannya dan bersikeras mengusirnya keluar. Tetapi meskipun dia meminta maaf, dia tetap diam tidak berkata sepatah kata pun. Dia sedih kembali mendengar nasihat dari Xiao Ying. Dia pun berusaha keras berlatih agar kakak Ruo Bai kembali ceria. Saat dia bersama Xiao Ying sedang berlari, Kim Min Jo datang. Meskipun gadis itu sudah kalah dan mengakuinya, dia meminta kakaknya, Eun Su, untuk menggantikannya memberi pelajaran pada Qi Baichao. Tak disangka Qi Baichao pernah menyelamatkan kakaknya. Tetapi karena sudah berjanji pada adiknya, dia hanya bisa mengajaknya keluar ke hutan untuk latihan ringan. Keduanya bertarung dengan seimbang tetapi Eun Su tampaknya benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Dia tiba-tiba berhenti karena ingin Qi Baichao menunjukkan padanya lagi jurus 3 tendangannya. Saat pertarungan sedang berlangsung, kakak Eun Su ingin Qi Baichao menunjukkan padanya jurus 3 tendangan Qi Baichao. Qi Baichao langsung melompat menyerang ke arah Eun Su tetapi dia bisa dengan mudah menghindar
menghindar, membuatnya sangat terkejut. Eun-su bahkan dengan antusias mengajarinya cara mengamati agar dia bisa lebih menyempurnakan lagi tekniknya. Dia memperkenalkan namanya kepada Ki Bai Chao, dan teman-temannya di belakangnya mendengar namanya pun tertegun. Tidak disangka orang yang berdiri di depan Ki Bai Chao adalah Lee Eun-su yang terkenal. Minjo di sisi ini tidak terima dan masih ingin kakaknya memberi pelajaran pada Ki Bai Chao. Tetapi kakaknya memarahinya dengan lembut, membuat Minjo harus mengalah. Keesokan harinya adalah hari kepala dojo secara terbuka meminta maaf kepada guru Ki Bai Chao. Dia maju menundukkan kepala meminta maaf kepada Ku Xiangnan dan berjanji tidak akan secara terbuka mengkritik gurunya. Tetapi dia tetap bersikeras tidak mengabaikan kesalahan gurunya. Minjo yang berdiri di samping juga mengambil kesempatan memanggil orang untuk mengusir Ki Bai Chao. Karena dia adalah murid Ku Xiangnan, dia tidak memiliki hak untuk belajar taekwondo. Tiba-tiba Ting Hao datang lalu bahkan membawa Ku Xiangnan untuk bertemu semua orang untuk memperjelas masalah di masa lalu. Dia berdiri di depan semua orang menegaskan bahwa dia tidak menggunakan zat perangsang dan menceritakan kembali kejadian di masa lalu. Lalu dia juga memberitahu semua orang alasan dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Tepat pada saat itu kepala dojo Jin Lihan tidak menerima kekalahan. Dia bersikeras menyangkal apa yang Ku Xiangnan katakan. Ku Xiangnan hanya bisa mengatakan dia akan mengumumkan untuk menemukan bukti yang membuktikan dirinya tidak bersalah. Setelah kembali ke rumah dia berbicara dari hati ke hati dengan Ki Bai Chao lalu berpamitan. Guangnya yang berada di atas mendengar semua perkataannya, dia pun perlahan melepaskan kebenciannya terhadap ayahnya. Selama waktu ini mereka semua bekerja keras menyelidiki kasus tersebut. Semua orang begadang menonton kembali semua video tentang turnamen tahun itu, sampai mereka semua tertidur kelelahan bersama-sama. Saat itu Ruo Bai berjalan mendekat, mengambil sisa kaset dan menontonnya sendirian semalam suntuk. Meskipun lelah, ia tetap gigih menonton begitu banyak. Sampai akhirnya ia menemukan video yang membuktikan bahwa guru Ku Xiangnan tidak bersalah. Namun, gadis Minjo tetap tidak mengakuinya dan memaksa semua orang mencari saksi untuk membuktikan. Semua orang telah mencari sangat lama tanpa hasil. Ruo Bai juga diam-diam mencari sangat lama. Karena terlalu memaksakan diri, tubuhnya mulai melemah. Akhirnya, pertandingan final pun dimulai. Ki Bai Chao kembali tepat waktu untuk mengikuti turnamen. Di sisi lain, Ruo Bai telah mencari-cari lama, tetapi tubuhnya belum pulih dari sakit. Ditambah lagi berada di luar dari malam hingga pagi membuatnya sangat lemah. Namun ia tetap gigih mencari. Setelah berjalan lama, ia menemukan seseorang yang mencurigakan di sebuah kedai kopi. Ketika memastikan bahwa itu benar-benar orang yang ia cari, ia langsung bertanya tentang pertandingan taekwondo 12 tahun lalu, yang membuat pria itu terkejut dan langsung melarikan diri. Ruo Bai pun segera mengejar di belakang. Tubuhnya sangat lemah, tetapi ia tetap ngotot mengejar pria itu hingga ke sebuah gedung kosong. Di sisi lain, pertandingan antara Ki Bai Chao dan Minjo mulai berlangsung. Gadis itu telah banyak berkembang setelah kekalahan sebelumnya. Sementara Ki Bai Chao justru tidak bisa fokus pada pertandingan, sehingga membiarkan Minjo unggul. Di sisi ini, Ruo Bai meskipun lelah tetap berusaha mengejar pria itu. Pria itu sedang berlari, tiba-tiba kakinya tersangkut tali dan ia terjatuh dari lantai tinggi. Ruo Bai berhasil menyusul tepat waktu, berpegangan pada ujung tali yang lain dan menyelamatkan nyawanya. Karena itu, tangannya juga tergores besi panjang hingga berdarah banyak. Ki Bai Chao di sisi ini tidak bisa fokus pada pertandingan sehingga terus-menerus dijatuhkan oleh Minjo. Di sisi ini Ruo Bai telah berhasil menaikkan pria itu. Pria itu juga mengakui bahwa ia sendiri yang memasukkan zat stimulan ke dalamnya. Namun, ia tidak bisa setuju untuk kembali bersama Ruo Bai untuk bersaksi. Ruo Bai berniat menahannya, tetapi pria itu berbalik dan memberinya rentetan pukulan. Namun, Ruo Bai kini sudah sangat lemah, tidak bisa menggunakan bela diri sehingga ia beralih menggunakan jurus gorden. Ia menyuruh pria itu pergi duluan dan ia akan menyusul kemudian. Saat keluar, pria itu langsung bertemu dengan Chu Yuan yang sedang berlari mendekat. Lalu, pria itu bersama Ruo Bai kembali ke tempat latihan untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Ki Bai Chao sangat terganggu, sama sekali tidak memperhatikan pertandingan. Minjo marah karena diabaikan, lalu memaki Ki Bai Chao seperti orang kehilangan akal. Tidak lagi punya semangat bertarung, Ruo Bai tiba-tiba meneleponnya dan menyentak kesadarannya. Ia memaksa Ki Bai Chao untuk memenangkan pertandingan ini, dan ia pun segera mendapatkan kembali semangatnya dan masuk ke pertandingan. Keduanya berimbang, Ki Bai Chao juga berhasil menyamakan kedudukan. Ki Bai Chao kembali berniat menggunakan jurus tendangan 3 kali. Minjo percaya diri karena sudah tahu cara menghindari jurus itu. Namun Ki Bai Chao tidak menggunakan jurus ketiga saat ia menghindar, melainkan langsung menendang menyamping tepat ke kepala Minjo dan berhasil mengko gadis itu. Meskipun sudah menang, ia tetap tidak diakui karena belum membuktikan bahwa Ku Xiangnan tidak bersalah. Tepat saat ia hendak pergi, Chu Yuan berhasil membawa pria itu kembali tepat waktu. Pria itu berdiri di depan semua orang dan meminta maaf dengan tulus. Ia juga menceritakan dengan jelas kejadian tahun itu. Karena tidak menerima hasil kekalahan Kim Lihan dan Sasana oleh seorang atlet tak dikenal, ia memasukkan zat stimulan dan menyebabkan Ku Xiangnan harus meninggalkan taekwondo seumur hidup. Guru Ku Xiangnan
Xiangnan pun berlapang dada memaafkannya. Akhirnya ia telah bersih dari tuduhan dan Kim Li Han juga menerima bahwa ia telah kalah. Guru Xiangnan menundukkan kepala meminta maaf kepadanya lalu menyesal pergi. Setelah pertandingan, Chu Yuan duduk bersama Qi Baichao karena setelah pengakuan cintanya, Qi Baichao selalu menghindarinya, jadi ia memutuskan untuk menyerah. Fan Xiaoying yang berdiri menguping tidak tahan, lalu mengatakan yang sebenarnya bahwa Qi Baichao juga sangat menyukai Chu Yuan. Ruo Bai dan Fang Tinghao saat itu datang melihat Qi Baichao dan Chu Yuan berpegangan tangan. Ruo Bai hanya pergi dengan sedih dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat temannya seperti itu, Fang Tinghao langsung menarik Qi Baichao untuk bicara. Ruo Bai di sisi ini kembali dengan lelah bersama luka di tangannya. Ye Feng berniat lari mencari Chu Yuan tetapi Ruo Bai menahannya lalu Ye Feng membantunya mengobati luka terlebih dahulu. Di sisi ini Qi Baichao dan Fang Tinghao pergi ke jembatan. Fang Tinghao saat ini juga mengungkapkan perasaannya, tetapi ia justru memberitahu Qi Baichao bahwa ada juga seseorang yang sangat menyukainya. Mengorbankan segalanya untuk Qi Baichao tanpa perlu balasan membuat Qi Baichao juga merasa bingung. Fang Tinghao di sisi ini menemui Yin Xiu dan malah mendapat keberuntungan. Yin Xiu justru menyatakan cinta padanya sehingga Fang Tinghao merasa canggung. Malam harinya Qi Baichao membawakan sup untuk Ruo Bai tetapi Ruo Bai yang melihatnya hanya menghindari Qi Baichao dengan sedih. Keesokan harinya, akhirnya Guru Xiangnan dibebaskan dari tuduhan dan dipulihkan statusnya sebagai atlet taekwondo. Sejak saat itu, kesalahpahaman antara ayah dan anak itu pun terselesaikan. Akhirnya Qi Baichao juga mendapatkan piala. Ia langsung pergi memberikannya kepada Ruo Bai. Malam harinya, mereka semua melihat Yin Xiu di dalam kamar. Chu Yuan membuat mereka semua mengintai di depan pintu lalu kepergok oleh dua orang di dalam. Yin Xiu bahkan memberitahu semua orang bahwa ia adalah orang yang paling penting di hati Chu Yuan, yang membuat Qi Baichao sedih. Keesokan harinya ia langsung menghindari Chu Yuan dan latihan sehari-hari pun kembali berlangsung. Chu Yuan datang memberikan kue kepadanya, tetapi Qi Baichao tetap menghindar sehingga Chu Yuan harus pergi. Ruo Bai menyarankan Qi Baichao untuk bertanya langsung kepada Chu Yuan agar jelas, lalu ia kembali berlatih. Setelah latihan, Fan Xiaoying diatur oleh Ye Feng untuk mengajak Ruo Bai keluar, tetapi ia bertingkah terlalu berlebihan sehingga hampir dipermalukan dan lari. Ye Feng datang menghiburnya dan juga menyarankannya untuk menyerah lebih awal. Di sisi ini Qi Baichao datang ingin menanyakan masalah Chu Yuan dengan jelas. Chu Yuan pun menceritakan hubungannya dengan Yin Xiu kepada Qi Baichao. Ketika ia menceritakan kejadian tahun itu, ia juga memberitahu Qi Baichao tentang keadaan saat ia bertemu Yin Xiu dan juga memberitahu alasan ia meninggalkan taekwondo. Hanya karena ia selalu menjadi bayangan dari guru besar Leon dan dipuji orang sebagai Yin Xiu kecil, ia merasa sangat kecewa. Keesokan harinya, Qi Baichao sangat gugup saat bertemu dengan guru besar. Ruo Bai di sisi ini tetap berada di sisinya, menghiburnya ketika menghadap guru besar. Guru besar memintanya untuk menampilkan semua jurusnya, tetapi ia mendapati Qi Baichao masih terganggu, sehingga ia hanya mengajarkan beberapa hal. Qi Baichao masih memikirkan Chu Yuan sehingga ia merelakan satu hari latihannya untuk ditukarkan dengan waktu agar Chu Yuan dapat bertemu guru besar. Melihat Qi Baichao keluar lebih awal, Ruo Bai segera ingin mendekat untuk menanyakan kejelasan, tetapi langsung dihadang oleh Hai Ung Ho. Keduanya tidak ada yang mau mengalah sehingga mereka bertarung di tempat itu, tetapi untungnya guru besar Leon melerai. Lalu Ruo Bai pun mengetahui kejelasan tentang Qi Baichao. Setelah kembali, ia mencari Chu Yuan agar Chu Yuan pergi menemui guru besar Leon. Ruo Bai pun datang. Ia juga tahu mengapa Chu Yuan meninggalkan taekwondo, jadi ia langsung meminta maaf karena telah salah menyalahkannya selama ini. Ia juga menyarankan Chu Yuan untuk menemui Leon sekali. Leon di sisi ini melihat kembali seragam bela dirinya lalu memutuskan untuk pergi mencari Chu Yuan untuk berbincang. Ternyata hubungan sebenarnya antara ia dan Chu Yuan adalah ayah dan anak. Chu Yuan meninggalkan taekwondo karena dendam terhadap Leon yang telah meninggalkan ibu dan anak mereka. Di dalam hati Leon, ia sangat menyesal. Karena taekwondo, ia meninggalkan keluarga dan orang yang paling ia cintai di hatinya untuk pergi ke Korea dan berdiri di puncak kejayaan. Ia menyarankan Chu Yuan agar tidak menjadi seperti dirinya. Juga jangan karena dirinya Chu Yuan meninggalkan impiannya sendiri, lalu ia pergi dan meninggalkan seragam bela diri lama sebagai hadiah untuk Chu Yuan. Setelah kembali Chu Yuan juga berhasil melepaskan semua kebencian di hatinya. Ia juga sudah mengenakan seragam bela diri ayahnya sehingga Ruo Bai dan Qi Baichao juga merasa sangat senang. Ruo Bai dan Qi Baichao kembali melanjutkan latihan. Qi Baichao tidak sengaja menendang lengan Ruo Bai yang terluka, tetapi ia sama sekali tidak tahu, hanya ingin melihat bagaimana tangan Ruo Bai. Akhirnya membuat kedua anak itu sama-sama merasa canggung. Setelah jam latihan, Chu Yuan datang mengajak mereka berdua berjalan-jalan karena ini adalah hari terakhirnya di Korea. Tetapi Ruo Bai terpaksa pergi dan membiarkan mereka berdua pergi sendirian. Qi Baichao dan Chu Yuan bersenang-senang berkencan seharian di taman. Mereka berdua pergi ke banyak tempat lalu bermain banyak permainan. Ketika sampai di sebuah kios yang menjual pulpen, Qi Baichao tahu Ruo Bai suka menulis kaligrafi, lalu ia membelikannya satu. Ruo Bai di sisi ini kembali ke rumah dan merenung. Ye Feng yang melihat temannya merenung seperti itu, ia mendesaknya untuk mengungkapkan perasaannya.
kesehatannya. Tetapi Ruo Bai tidak mau melakukannya. Jadi Ye Feng hanya bisa pergi dengan kecewa. Begitu Ye Feng keluar, penyakit jantung Ruo Bai kambuh lagi. Chu Yuan dan Qi Bai Chao sedang sangat gembira. Di taman, Chu Yuan ingin membelikan Qi Bai Chao jepit rambut lain, tetapi Qi Bai Chao tidak setuju. Karena ia sudah sangat menyukai jepit rambut yang diberikan, tetapi ia tidak tahu bahwa yang memberi bukanlah Chu Yuan. Sementara Chu Yuan merasa kecewa karena berpikir Qi Bai Chao menyukai orang yang memberinya jepit rambut itu. Malam harinya, mereka berdua duduk di biang lala raksasa menyaksikan kembang api, memanfaatkan pemandangan yang indah. Chu Yuan pun memeluknya dan Qi Bai Chao tentu saja tidak menolak sedikit pun saat dipeluk dewa pria itu. Keesokan harinya, semua orang di Songbai berfoto kenang-kenangan lalu bersiap untuk pulang. Yin Xiu juga memberikan boneka beruang yang paling ia suka kepada Qi Bai Chao, karena ia pernah bilang Qi Bai Chao sangat mirip dengannya. Semua orang telah kembali ke Tiongkok, tiba-tiba penyakit jantung Ruo Bai kambuh lagi, membuat semua orang khawatir tidak tahu apa yang akan terjadi pada Ruo Bai. Fang Tinghao saat ini juga datang tetapi bukan untuk menjemput Qi Bai Chao melainkan ia datang untuk menjemput Ruo Bai ke rumah sakit. Bahkan sudah menyiapkan dokter pribadi. Semua orang sedang dalam perjalanan pulang, lalu membaca berita bahwa Fang Tingyi adalah atlet yang akan mengikuti kejuaraan remaja kota. Membuat semua orang heboh dan tidak bisa menerimanya. Malam ini penyakit Ruo Bai sudah sangat serius. Dokter memintanya untuk dirawat di rumah sakit untuk operasi tetapi ia bersikeras menolak karena ia masih harus ikut kejuaraan remaja kota bersama Qi Bai Chao. Fan Xiaoying saat ini juga meneleponnya untuk menceritakan kejadian barusan. Ia langsung lari keluar dari rumah sakit, tetapi saat ini penyakit jantungnya kambuh lagi semakin cepat. Kembali ke pusat, Qi Bai Chao mempertanyakan pelatih Shen. Saat ini Ruo Bai juga sudah berlari datang. Pelatih Shen dan Ruo Bai pergi ke kantor. Fang Tinghao saat ini berlari mendekat dan menarik Qi Bai Chao ke kantor. Di luar, mereka berdua mendengar Ruo Bai sedang meyakinkan pelatih Shen agar Qi Bai Chao mendapat kesempatan bertanding melawan Fang Tingyi. Pelatih Shen pun menerima tawaran dari Ruo Bai. Qi Bai Chao di luar juga merasa sangat gembira. Ruo Bai juga setuju untuk melepaskan status atletnya untuk menjadi pelatih karena penyakitnya. Qi Bai Chao yang mendengarnya sangat terkejut. Ia berlari masuk untuk mencegahnya, tetapi Ruo Bai pergi tanpa perasaan. Qi Bai Chao berlari mengikutinya dan mempertanyakan, tetapi Ruo Bai tetap dingin mengusirnya pergi. Fang Tinghao yang tidak tahan langsung mendekat dan memberitahu Qi Bai Chao kebenaran tentang luka Ruo Bai dan juga perasaan Ruo Bai padanya. Fang Tinghao berniat mengatakan yang sebenarnya tentang penyakit Ruo Bai, tetapi Ruo Bai mencegahnya lalu dengan kejam berkata kepada Qi Bai Chao. Di mata Ruo Bai, Qi Bai Chao hanya seperti mesin latihan, membuat Qi Bai Chao sedih pergi. Qi Bai Chao dengan gila-gilaan tenggelam dalam latihan, membuat semua orang di sisinya juga khawatir padanya. Fang Tinghao terus meyakinkan Ruo Bai yang membuatnya sedikit tersentuh. Setelah itu, mereka semua pergi ke pesta bersama-sama. Tetapi Qi Bai Chao tidak melihat Ruo Bai, ia pun khawatir, sedih, lalu duduk sendirian minum sampai mabuk di kamar. Bahkan saat Chu Yuan datang mencarinya, Qi Bai Chao salah melihatnya sebagai Ruo Bai. Fang Tingyi kebetulan melihat Chu Yuan di dalam bersama Qi Bai Chao. Ia marah dan langsung menyiramkan segelas air ke wajah Qi Bai Chao. Dengan marah, ia menyalahkan Qi Bai Chao karena telah merampas segalanya darinya. Mulai dari kakak laki-laki hingga orang yang paling ia cintai, semuanya direbut oleh Qi Bai Chao. Ia pun menyatakan perang kepada Qi Bai Chao, bertekad untuk mengalahkan Qi Bai Chao demi mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Setelah pertandingan jurus gorden kedua gadis itu, Ruo Bai langsung menarik Qi Bai Chao pergi. Chu Yuan dan Fang Tinghao tinggal untuk berbicara. Fang Tinghao memberitahu Chu Yuan bagaimana perasaan Ruo Bai terhadap Qi Bai Chao. Tetapi Chu Yuan di dalam hati tidak ingin melepaskan Qi Bai Chao. Ia tetap ngotot bersikeras akan berada di sisi Qi Bai Chao, asalkan Qi Bai Chao punya perasaan padanya. Qi Bai Chao kembali dengan sedih menyadari perasaan Ruo Bai padanya. Ruo Bai mempertanyakan Qi Bai Chao karena besok bertanding, tetapi semangatnya masih terus menurun. Qi Bai Chao menyadari dirinya seolah terlalu egois karena dirinya telah menyebabkan banyak hal pada semua orang. Ia juga menyebabkan Ruo Bai meninggalkan taekwondo, tetapi Ruo Bai bersikeras menolak perasaannya padanya lalu pergi. Namun Qi Bai Chao kali ini sudah memahami perasaannya. Ia tahu siapa yang ada di hatinya. Langsung berlari dan memeluk Ruo Bai agar ia tidak pergi lagi. Ruo Bai pun tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi sehingga ia memeluk Qi Bai Chao dengan penuh kasih sayang. Qi Bai Chao berkata ingin berlatih bersamanya. Ruo Bai pun mengabaikan nasihat dokter dan setuju berlatih bersama Qi Bai Chao untuk bersiap menghadapi pertandingan besok. Chu Yuan yang berada di luar menyaksikan adegan mesra itu hanya bisa pergi dengan sedih. Ia duduk sendirian menangis, sedih karena kehilangan orang yang ia cintai ke tangan temannya sendiri. Keesokan harinya pertandingan Qi Bai Chao melawan Fang Tingyi pun resmi dimulai. Saat ini penyakit Ruo Bai menjadi serius. Ia langsung pergi lalu ambruk di luar aula. Qi Bai Chao mengkhawatirkannya tetapi karena janji dengan Ruo Bai, ia tetap mengikuti pertandingan. Ruo Bai diselamatkan oleh Fang Tinghao dan Chu Yuan yang berlari datang membawanya ke ambulans. Namun, meskipun kesakitan,
Ia tidak ingin Qi Bai Chao terganggu. Ia memohon kepada kedua temannya untuk tidak memberitahu Qi Bai Chao sampai ia setuju. Ia baru perlahan tersenyum, lalu perlahan menutup mata di dalam ambulans. Baik, filmnya berakhir di sini. Kalian luangkan 3 detik untuk berlangganan saluran kami demi mendukung kami. Ya, terima kasih telah menonton saluran kami. Sampai jumpa di film berikutnya.